Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dari kelas TD3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 13 yang berjudul Seven Segment. Seven Segment mempunyai pengertiannya adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Seven segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave, oven, atau pengatur suhu digital. Seven segment display memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen yang digunakan untuk membangun jam digital. Yang pertama, AT89C2051 adalah sebuah microcontroller 20 pin yang digunakan untuk pengendali utama. Komponen ini berfungsi sebagai penyimpan program dan juga mengendalikan tampilan display Seven segmen melalui BCD 7447 serta decoder atau demultiplexer 74138. Sebagai common anoda 2. BCD 7447 merupakan sebuah digital to analog converter yang berfungsi mengendalikan Seven segmen secara bergantian sesuai dengan perintah dari keluaran port 1-4 AT89C2051. Di dalam BCD 7447, data digital 4 digit dirubah menjadi keluaran analog 7 digit menuju ke Seven segmen. Yang ketiga, decoder atau demultiplexer 74138 merupakan sebuah decoder atau demultiplexer delay. Dalam rangkaian jam digital kali berfungsi untuk mengubah waktu tundaan dari port 141516 AT89C2051 dan diteruskan menuju Seven segmen sebagai supply common anoda. Yang terakhir, yang keempat, Seven segmen. Seven segmen adalah penampil dengan susunan 7 digit yang dapat menampilkan angka dari 0 sampai 9. Seven segmen disusun untuk menampilkan jam, menit, dan detik. Seven segmen mendapat input dari BCD dan decoder atau demultiplexer. Yang kelima, yang terakhir ini, file ini harus sudah dalam format hex sebelum disimpan dalam memori. Fungsi daripada block driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada segmen atau elemen LED untuk menyala. Pada tipe decoder tertentu, decoder sendiri dapat mengeluarkan tegangan dan arus listriknya cukup untuk menyalakan segmen LED, maka block driver ini tidak diperlukan. Pada umumnya, driver untuk menyalakan 7 segmen ini adalah terdiri dari 8 transistor switch pada masing-masing elemen LED. Seven segmen memiliki prinsip kerja, di antaranya adalah prinsip kerja dari Seven segmen ini adalah himpunan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar segmen. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai penkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Seven segmen ada dua jenis, yaitu common anoda dan common katoda. Common anoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki anoda LED dalam Seven segmen. Common anoda diberi tegangan VCC dan Seven segmen dengan common anoda akan aktif pada saat diberi logika rendah atau 0 atau sering disebut active low. Kaki katoda
dengan label A sampai H sebagai pin aktivasi yang menentukan nyala LED. Yang seterusnya common katoda. Common katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam sipen segmen. Dengan common katoda akan aktif apabila diberi logika tinggi atau 1 atau disebut aktif high. Kaki anoda dengan label A sampai H sebagai pin aktivasi yang menentukan nyala LED. Fungsi-fungsi sipen segmen di kehidupan sehari-hari adalah 1. Untuk jam digital, 2. Untuk papan skor pada olahraga, yang ketiga untuk kalkulator, yang keempat untuk tulisan selamat datang pada bank, gerbang tol dan lain-lain. Cara kerja 7 sipen segmen secara sederhananya adalah sebagai berikut. Untuk memunculkan angka 0, maka bagian-bagian yang harus dihidupkan adalah A, B, C, D, E, dan F. Untuk menyalakan sipen segmen dapat dilakukan secara langsung dengan memberi logika 1 atau jenis common katoda dan memberi logika 0 pada common anoda. Tapi bila kita mau menampilkan data dari input biner, maka kita memerlukan decoder biner ke-7 sipen. Macam-macam penyusun dari common adalah 1. Decoder, 2. Encoder, 3. Multiplexer, 4. Demultiplexer. Decoder memiliki pengertiannya. Decoder memiliki gambar, dan ini gambar contoh gambar decoder. Bisa dilihat ya. Decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Yang kedua, encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan discrete menjadi keluaran kode biner. Di sini adalah gambar contoh encoder. Di sini adalah contoh encoder ya. Dari 1 sampai 0 tuh. Dan seterusnya yang ketiga, multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Multiplexer berfungsi sebagai data selector. Data masukan yang terdiri dari N sumber dipilih salah satu dan diteruskan kepada suatu saluran tunggal. Dan ini contohnya gambar dari multiplexer. Yang keempat, demultiplexer adalah kebalikan dari multiplexer. Perbedaan demultiplexer dengan decoder yaitu pada jumlah inputnya. Kalau ada decoder, jumlah inputnya terdiri dari beberapa kabel, sedangkan pada demultiplexer inputnya hanya satu kabel. Dan ini contohnya dari demultiplexer. Silakan dilihat. Jadi kesimpulannya dari penjelasan saya sekali ini, kesimpulannya adalah sipen segmen atau sering disebut 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Terus fungsi daripada block driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada segmen atau elemen LED untuk menyala. Yang seterusnya, jam digital. Jam digital adalah suatu alat yang dirancang untuk mengukur waktu. Yang ini kesimpulan yang terakhir. Fungsi-fungsi sipen segmen di kehidupan sehari-hari adalah 1. Untuk jam digital, 2. Untuk papan skor pada olahraga, 3. Untuk kalkulator, 4. Untuk tulisan selamat datang pada bank, gerbang tol, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya dari penjelasan saya tentang chapter 13 ini yang berjudul sipen segmen. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like.